Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku, membacakan dongeng atau cerita sejak kecil terbukti memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah dapat menambah kosakata dan meningkatkan kreativitas si kecil. Banyak sekali buku bacaan yang bisa kita bacakan untuk si kecil. Nah, dari sekian banyak itu, tidak ada salahnya untuk membacakan kisah-kisah para nabi. Selain memperkenalkan sosok nabi, juga akan membuat anak mengetahui kisah-kisah hebat yang telah dilalui para nabi agar Islam bisa menjadi agama yang besar hingga saat ini. Salah satunya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengetahui kisahnya dari kecil hingga dewasa dan memiliki anak yang juga seorang nabi, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, akan memberikan pelajaran hidup yang luar biasa. Apalagi kisah hidup salah satunya berkaitan dengan rukun Islam, yakni haji. Nah, dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok pemimpin teladan, ayah dan suami yang hebat. Kisah Nabi Ibrahim kecil. Kisah Nabi Ibrahim kecil berawal saat dia dilahirkan di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Namrud. Dia adalah raja zalim yang sangat angkuh dan egois. Salah satu peraturan yang meresahkan masyarakatnya adalah membunuh bayi laki-laki agar tidak ada lagi penggantinya sebagai raja. Agar tidak ketahuan, maka ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam mengasingkannya ke hutan. Atas kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tangguh hingga selalu selamat dari berbagai macam bahaya. Hingga suatu ketika dia dapat kembali ke masyarakat. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam telah kembali, dia begitu bingung karena banyak yang menyembah patung berhala. Hampir di sepanjang perjalanan ke rumah dia melihat patung, sampai di rumahnya benda itu masih ditemukan dan ternyata ayahnya bekerja sebagai pembuat patung. Nabi Ibrahim alaihissalam merasa bingung terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan masyarakatnya hingga memutuskan untuk menyendiri di gunung. Dalam usia kecil itu dia pun bertanya-tanya kepada dirinya dan rasa ingin tahunya sangat besar. Di manakah Tuhan itu? Manakah yang dinamakan Tuhan? Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepadanya, yaitu sebuah pemikiran yang cerdas dan kritis. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai penyampai keberadaannya. Selama ini kelak masyarakat meninggalkan berhala yang tidak penting dan bertakwa kepadanya. Dengan kecerdasannya, dia menjalankan taktik untuk menyadarkan Raja Namrud dan pengikut-pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menjalankan aksinya dengan menghancurkan semua berhala terkecuali berhala yang paling besar. Saat Raja Namrud kembali dari luar kota, dia marah besar. Dia mencari orang yang merusak berhala-berhalanya. Salah satu pengikutnya memberitahu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah melakukannya. Dengan penuh rasa marah, dia meminta Nabi Ibrahim untuk menghadapnya. "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" tanya Raja Namrud. "Bukan," jawab Nabi Ibrahim.
Lalu Raja Namrud kembali bertanya, "Lalu siapa lagi? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi dan engkau membenci berhala-berhala ini?" "Ya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya berada di lehernya?" Jawab Nabi Ibrahim, "Mana mungkin patung berhala dapat membuat semacam itu." Lanjut Raja Namrud. Mendengar hal itu, dengan tegas Nabi Ibrahim berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Begitu pintar dan cerdiknya Nabi Ibrahim menjawab segala pertanyaan dari Raja Namrud tersebut, hingga akhirnya banyak masyarakat yang tersadar bahwa Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat bergerak, melihat, dan hanya bisa diam.